Assalamualaikum. Hei Ucul, masih sekolah online? Udah peta tuh muka lu. Ini nih, gue lagi asik nonton drama Korea. Kebanyakan drama lu, bilang aja film kartun kek. Hehehe, seru loh. Udahlah, gue mau belajar. Jangan lupa intro. I guess I'm just a playdate to you. Kamu siapa? Kamu siapa? Selamat beraktivitas teman-teman. Sudah lama ya kita tidak update video terbaru lagi. Nah, kali ini kita akan bahas tentang ikatan kimia. Oh iya teman-teman, boleh request materi apa yang bagus selanjutnya untuk kita angkat atau seputar kimia di dalam kehidupan sehari-hari yang bagus kita bahas di video. Tulis requestnya di komentar. Ternyata kimia juga punya ikatan, bukan ikatan kamu dengan dia saja. Ikatan kimia terbentuk karena unsur-unsur ingin memiliki struktur elektron stabil. Nah, jadi struktur yang memiliki elektron valensinya 2, 4, nah, yaitu ingin stabil. Struktur yang stabil terdapat pada golongan 8A, yaitu pada gas mulia. Nah, sehingga terbentuklah ikatan kimia. Dalam ikatan kimia itulah zat-zat kimia saling melengkapi. Bukan hanya kamu dan dia aja yang saling melengkapi, ikatan kimia kan juga. Pada tabel periodik terbagi menjadi dua kestabilan unsur. Yang pertama stabil, terdapat pada golongan 8A. Dan yang kedua tidak stabil, terdapat pada selain golongan 8A. Beberapa unsur harus menyatakan dirinya stabil. Untuk stabil, unsur tersebut harus mengikuti salah satu kaedah, yaitu kaedah oktet dan kaedah duplet. Kaedah oktet ini terjadi pada unsur yang memiliki kecenderungan untuk memiliki 8 elektron pada kulit terluar seperti gas mulia. Untuk kaedah oktet, atom ini mempunyai kecenderungan untuk memiliki konfigurasi elektron seperti gas helium atau 2 elektron pada kulit K. Nah, dua kaidah ini akan diterapkan nantinya pada semua ikatan. Untuk memahami lebih lanjutnya bagaimana kaidah oktet dan kaidah duplet ini, maka kita bahas contohnya. Nah, di sini ada Ca, kalsium. Elektron valensi terakhirnya adalah 2. Nah, berarti di sini dia melepaskan 2 elektron karena dia ingin memiliki 8 elektron kulit terluar seperti gas mulia. Kalau Cl ini dia memiliki 7 elektron valensi terluar, maka untuk melengkapi atau menjadi 8 dia hanya menangkap 1 elektron saja. Nah, untuk mempermudah kaidah oktet ini digunakan pada suatu unsur, maka setelah kita mencari elektron valensinya, nanti kita tinggal lihat saja ini sudah ada di dalam kotak merah. Ketika elektron valensinya lebih kecil dari 4, maka dia melepaskan elektron valensi. Nah, kalau elektron valensinya sama dengan 4, maka dia bisa melepaskan elektron ataupun menangkap elektron valensi. Jika elektron valensi yang didapat lebih besar dari 4, maka dia lebih cenderung untuk menangkap elektron valensi. Untuk kaidah duplet, biasanya terjadi pada unsur yang memiliki elektron valensi yang terletak pada kulit K atau kulit L. Contoh pada B dan Be, boron dan berilium, ini terletak pada kulit L. Nah, untuk kedua contoh ini sama-sama melepaskan elektron karena dia berada di kulit L. Seharusnya dia berada pada kulit K untuk memakai atau menggunakan kaidah duplet. Selanjutnya, ikatan kimia ini ternyata memiliki beberapa jenis-jenis. Yang pertama ada ikatan ion, kemudian ikatan kovalen yang terbagi lagi menjadi polarisasi ikatan kovalen dan ikatan kovalen koordinasi. Dan yang terakhir ada ikatan logam. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu ikatan ion. Ikatan ini terbentuk sebagai akibat adanya gaya tarik-menarik antara ion positif dan ion negatif.
Ion positif terbentuk karena melepaskan elektronnya, sedangkan ion negatif terbentuk karena unsurnya menerima elektron. Sehingga terjadilah ikatan yang karena adanya serah terima elektron atau transfer elektron. Contoh pada ikatan antara Na dan Cl. Na plus ini berarti dia akan melepaskan satu elektron, dan Cl- berarti dia akan menerima satu elektron juga, sehingga hasil akhirnya Na plus dan Cl-. Ikatan selanjutnya adalah ikatan kovalen. Ikatan ini terjadi pada unsur non-logam dan non-logam. Jika ikatan ion adalah mentransfer elektron, maka ikatan kovalen adalah men-share elektron. Dengan cara saling men-share elektron, nanti elektron ini akan dipakai atau digunakan secara bersama. Ikatan kovalen ini terbagi lagi menjadi, yang pertama ada polarisasi ikatan kovalen. Polarisasi ikatan kovalen ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu kovalen polar dan non-polar. Nah, yang pertama kita bahas dulu kovalen polar. Kovalen polar yaitu ciri-cirinya memiliki kutub positif dan negatif, memiliki perbedaan keelektronegatifan besar, dan memiliki pasangan elektron bebas. Kemudian bentuk ikatan asimetris kelima, memiliki dipolnya tidak sama dengan 0. Contoh pada senyawa HCl, HBr, Hi, Hf, H2O, dan NH3, dan masih banyak lagi yang lain. Kalau kovalen nonpolar ini adalah kebalikan dari kovalen polar. Ciri-cirinya tidak memiliki kutub, keelektronegatifannya sama, tidak memiliki PeB, bentuk ikatannya simetris, memiliki momen dipolnya sama dengan 0. Contohnya pada H2, O2, Cl2, N2, Br2, I2, dan dah segitu aja sih, nggak banyak kali kalau kovalen nonpolar ini. Nah, kita bahas dulu satu-satu. Ikatan kovalen polar adalah perbedaan keelektronegatifan dua atom yang menimbulkan kepolaran senyawa. Nah, dengan adanya perbedaan keelektronegatifan tersebut menyebabkan pasangan elektron ikatan lebih tertarik ke salah satu unsur sehingga membentuk dipol. Nah, kita lihat satu contoh untuk hidrogen dan Cl. Keelektronegatifan dalam satu periode ke kiri semakin kecil dan ke kanan semakin besar, sehingga elektron yang terdapat kebanyakan pada unsur yang di sebelah kanan. Lebih banyak elektronnya daripada yang di sebelah kiri. Nah, ini kita contohkan pada ikatan HCl. Ada awan elektronnya. Nah, garis biru ini menunjukkan awan elektronnya. Nah, di hidrogen, awan elektronnya itu sedikit. Nah, kalau di Cl, elektronnya itu sangat banyak. Maka awan pada Cl itu terlihat lebih besar karena negatifnya, maksudnya elektronnya itu lebih banyak, sehingga dinyatakan dipol negatif atau memiliki kutub negatif. Kebalikan juga untuk hidrogen, elektronnya sedikit, lalu dinyatakan dipolnya itu positif dan bermuatan positif atau kutub positif. Kalau untuk ikatan nonpolar, nah ini syarat yang paling utama adalah memiliki keelektronegatifan yang sama, sehingga saat elektron sama-sama dipakai, kedua unsur tersebut sama-sama kuat untuk menariknya. Selanjutnya ada ikatan kovalen koordinasi. Nah, ikatan kovalen koordinasi ini terjadi apabila pasangan elektron yang dipakai bersama berasal dari satu atom, salah satu atomnya. Contoh pada NH3 ini. Nah, sekarang NH3 ini sedang berikatan kovalen. X dan titik atau 0 kecil itu adalah ikatan kovalen. Karena N menyisakan 2 elektron bebas, maka N harus mencari H lagi, sehingga terikatlah H pada elektron bebas yang ada pada N. Nah, elektron bebas itulah yang menjadi ikatan koordinasi karena hanya ada elektron bebas yang digunakan secara bersama. Kalau digambarkan bentuk ikatannya,
Ikatan kovalen koordinasi itu berbeda. Dia menunjukkan tanda panah karena ikatan pasangan elektronnya itu berasal dari N, berbeda dengan ikatan kovalen yang ditandai dengan tanda strip, bukan tanda panah. Maka terjadilah NH4 yang secara keseluruhannya menjadi plus. Terakhir, ikatan logam, yaitu suatu jenis ikatan kimia yang melibatkan gaya tarik elektrostatik di antara elektron konduksi yang dikumpulkan dalam satu awan elektron dan logam bermuatan positif. Sifat dari logam ini mengkilap, mudah dibentuk, konduktivitas yang baik. Oke, finish. Semoga dapat difahami dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe.